Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit, episode ke-12. Blambangan berhasil dikuasai Adipati Pecatondo. Dua utusan dari Adipati Terung telah sampai di Blambangan. Pada waktu itu sang Adipati sedang tampil di hadapan para bupati dari wilayah sekitar Banyuwangi. Surat sudah diterima sang Adipati dan dibaca dengan seksama. Selesai membaca surat, Adipati Siung Laut sangat murka. Bibirnya bergetar, mata memerah karena menahan amarah yang sangat. Berkata sang Adipati, "Hei Patih Cluring, ketahuilah, Pecatondo disuruh si santri dari Bintoro. Tidak tahu malu, kurang ajar. Hei Patih, tangkap dua utusan itu. Bunuhlah, penggalah lehernya." Ki Patih berkata, "Paduka jangan berbuat yang tidak baik. Utusan tidak boleh dianiaya, apalagi dibunuh. Itu merusak tata krama. Akan berakhir tidak baik. Belum pernah terjadi seorang utusan dibunuh, kecuali dia prajurit sandi yang mencuri, pantas bila dihukum mati. Bahkan jika dia melakukan itu dan tertangkap, lebih baik dia dilepaskan dan diberi hadiah." Ketika zaman Sri Romowijoyo berbaris di Swelogiri menangkap prajurit sandi Sukrosrono, utusan Raja Dasamuka. Walau demikian si utusan dimaafkan dan dilepaskan. Paduka sekarang sedang marah, maka Paduka berbuat yang tidak sepantasnya. Nista keraton kita jika Paduka berbuat demikian. Nanti hamba ikut bersalah. Adipati Siung Laut tak reda amarahnya, bahkan semakin kesetanan. Ki Patih dimaki-maki dengan bengis. "Hei Cluring, engkau sungguh tak bisa membalas kebaikanku. Aku mengangkatmu dari derajat sudra menjadi punggawa negeri. Sekarang engkau berani mengguruiku. Engkau sok pintar, layaknya pendeta agung. Sebenarnya engkau hanya takut mati. Engkau orang hina yang tak mengerti arti hidup mulia. Engkau hanya tahu makan enak, tak tahu apa itu harga diri seorang perwira. Engkau sudah hidup enak dan dimuliakan. Sekarang negeri Blambangan meminta karyamu. Engkau tak jadi teman, malah berani melawan perintahku. Jika demikian, sebaiknya aku bunuh engkau lebih dahulu," kata Adipati Siung Laut sambil menarik kerisnya. Patih Cluring waspada, keris segera direbut. Namun sarung keris itu berisi dua bilah keris kembar Kiai Sangkelat. Adipati Siung Laut masih membawa bilah yang satunya. Keduanya kini sama-sama membawa keris Kiai Sangkelat yang sama persis. Siung Laut menerjang, Patih Cluring menangkis. Tangan Siung Laut tertusuk lalu tewas. Leher Patih Cluring sedikit tergores, lalu juga tewas. Keduanya tewas bersamaan. Para punggawa Blambangan segera melapor kepada Permaisuri. Seketika Permaisuri menjerit dan berlari ke penangkilan. Permaisuri memeluk jenazah sang suami. Jenazah lalu dibawa ke dalam puri. Seketika puri Blambangan hujan tangis. Sementara itu istri Patih Cluring sudah diberitahu bahwa suaminya tewas. Nyai Patih segera berlari ke penangkilan bersama anak-anaknya yang masih kecil. Jenazah Patih Cluring segera dibawa ke kepatian. Sementara itu dua utusan Adipati Terung telah meloloskan diri dan lari kencang ke barisan. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di hadapan Adipati Terung. Sang Adipati mengira mereka lari ketakutan. "Hei utusan, mengapa kalian berlari ketakutan?" tanya Adipati Terung. Dua utusan menceritakan apa yang terjadi di Balai Panangkilan Kadipaten Blambangan dari awal sampai akhir. Adipati Terung heran dengan kejadian aneh tersebut. Sang Adipati segera memerintahkan agar tanda perang dipukul. Bergemuruh suara pasukan Adipati Terung memberangkatkan pasukan bersenjata lengkap ke kota Blambangan. Sementara itu di kota Blambangan, berita kedatangan pasukan Terung sudah mereka terima. Seorang bupati bawahan Blambangan dari Rogojampi yang terhitung masih saudara dengan Adipati Siung Laut bermaksud membela negeri dan menghadang pasukan Adipati Terung. Terjadi pertempuran antara pasukan Terung dan Blambangan. Namun tidak lama kemudian pasukan Bupati Rogojampi kocar-kacir.
Tinggal si bupati sendiri yang masih tersisa. Bupati Rogo Jampi menyerah dan memohon ampun. Adipati Terung memaafkannya. Pasukan Adipati Terung kemudian masuk kota. Jenazah Adipati Siung Laut kemudian diberikan upacara sesuai keyakinannya. Juga jenazah Ki Patih sudah diberi upacara menurut agama Buddha. Blambangan sudah takluk sepenuhnya kepada Adipati Terung. Pasukan Adipati Terung kemudian mengambil harta benda Kadipaten Blambangan. Peralatan upacara kadipaten diambil seperti singgasana, kacu emas, kijang emas, dan ardo waliko. Peralatan upacara Blambangan lengkap karena Siung Laut telah mengangkat diri sebagai raja. Semua kini dirampas. Tak ketinggalan 2 keris dapur sangklat buatan Ki Supo atau Empu Pitrang. Adipati Terung memutuskan untuk menjadikan permaisuri Blambangan dan para putrinya sebagai boyongan. Para putri tak kuasa menolak. Meski permaisuri sudah sepuh tetapi tetap dibawa ke Bintoro. Adapun Nyai Patih Celuring dan anaknya tidak dijadikan boyongan. Malah karena jasa mendiang Patih Celuring yang telah membuat penaklukan Blambangan menjadi mudah, anak Patih Celuring diangkat sebagai adipati di Blambangan. Namun dia harus memeluk agama Islam. Putra Ki Patih tak keberatan. Semua sudah terlaksana. Di Blambangan lalu didirikan sebuah masjid. Sementara itu beberapa bupati bawahan Blambangan yang masih mengungsi ke gunung antara lain para tumenggung dari Keraksaan, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, dan Besuki. Mereka sepakat untuk menyerah dan berganti agama Islam. Mereka juga ingin mengabdi ke Bintoro, karena Sultan Bintoro tak lain putra Prabu Brawijaya Majapahit. Setelah semua mufakat, mereka kemudian turun gunung menemui Adipati Terung. Kedatangan para tumenggung diterima Adipati Terung dengan suka hati. Adipati Terung berkata, "Kawan-kawan semua, sudah saya terima pernyataan tunduk kalian. Namun sebaiknya kalian tetap menghadap ke Bintoro bersama kepulanganku. Sesudah sampai di sana, semua terserah kehendak Sultan. Dan sebaiknya kalian semua memeluk agama Islam." Para bupati menyatakan kesanggupan. Mereka kembali ke tempat masing-masing untuk bersiap. Ketika tiba harinya, Adipati Terung dan para bupati bawahan Blambangan bersiap berangkat. Harta benda dan peralatan upacara Blambangan telah dimuat dan diletakkan di depan barisan. Lalu di belakangnya permaisuri Blambangan naik tandu bersama para putri. Di belakang Adipati Terung bersama para bupati. Rombongan besar dari Blambangan berangkat menuju Bintoro. Singkat cerita, rombongan dari Blambangan sudah tiba di kota Bintoro. Mereka menuju Kapatian. Ki Patih Wonosalam menempatkan mereka dalam pondok-pondok yang telah disediakan. Ki Patih sudah melaporkan kedatangan Adipati Terung dan para bupati yang hendak menyatakan kesetiaan kepada Sultan Bintoro. Sultan Adi Notoprojo sangat bersuka cita. Semua sudah diizinkan menghadap. Adipati Terung menceritakan penugasan yang dia emban sejak awal sampai akhir. Harta benda dan boyongan kemudian diserahkan kepada Sultan. Permaisuri Blambangan dan para putri sudah dibawa masuk menemui Permaisuri Bintoro. Kanjeng Sultan lalu mempersilahkan para bupati maju ke depan. Sultan sendiri yang menuntun mereka mengucapkan kalimah syahadat sebagai pernyataan memeluk agama Islam. Para bupati sudah mendapatkan izin tetap berkuasa seperti sebelumnya. Namun mereka diharuskan membuat masjid di kabupaten masing-masing. Pada kesempatan itu Sultan juga mewisuda putra Patih Celuring sebagai adipati di Blambangan. Kepada semua punggawa yang baru juga diminta menepati surat perjanjian sebagaimana punggawa Bintoro lainnya. Setelah pertemuan selesai, para bupati diizinkan kembali ke negerinya masing-masing. Sultan juga menetapkan bahwa permaisuri Blambangan diberikan kepada Patih Wonosalam. Perayaan pernikahan dilaksanakan dengan meriah seperti pengantin gadis. Sang putri sudah nyaman berada di Kapatian. Negeri Bintoro semakin hari semakin makmur dan berkembang. Wilayah kini sudah mencakup tanah Jawa bagian timur sampai ke ujung di Blambangan.
Sejak Bintoro berdiri, berbondong-bondong penduduk tanah Jawa memeluk agama Islam. Masjid-masjid berdiri di setiap wilayah. Banyak para durjana dan penjahat bertobat dan melaksanakan syariat. Negeri Bintoro tumbuh menjadi negeri yang aman dan sentosa. Rakyat merasa aman dari segala tindak kejahatan. Mereka dapat berkarya dengan leluasa. Pertanian dan peternakan berkembang pesat. Hasil bumi melimpah. Pertanian maju pesat. Banyak tanah baru dibuka. Juga rawa-rawa dan sungai-sungai diberdayakan untuk memelihara ikan. Para petani mendapat hasil yang menggembirakan. Para fakir dan orang terlantar mendapat santunan yang cukup dari negara. Banyak kaum miskin diangkat derajatnya menjadi lebih bermartabat. Penduduk tanah Jawa tak kurang sandang pangan. Kemasyhuran negeri Bintoro terdengar sampai ke mancanegara. Banyak pedagang mengadu nasib ke negeri Bintoro. Perdagangan menjadi berkembang pesat. Para pendatang merasa aman karena semua tindak kejahatan segera mendapat penyelesaian. Si penjahat segera ditangkap dan diadili. Selain penghidupan yang lebih baik, Sultan juga mengupayakan kemajuan dalam pendidikan. Sultan gemar mengundang para guru dari berbagai wilayah. Bahkan para ajar di gunung-gunung pun diminta sumbangsih membagi ilmunya kepada masyarakat. Walau orang desa jika pandai dalam sastra akan diminta karyanya. Sultan juga berkenan menata penanggalan. Nama-nama hari dan bulan diganti menjadi nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Ahli-ahli ilmu falak bekerja keras mengerjakannya. Setelah selesai, para punggawa diminta mengundangkan ke seluruh negeri. Demikianlah telah selesai pembacaan kutipan Serat Sajarah Jati yang menceritakan detik-detik keruntuhan negeri Majapahit. Semoga bermanfaat.